Akan ada wajah baru di PDIP, sepertinya kali ini terjawab sudah pertanyaan kita selama ini soal sekjen partai yang saat ini tengah ditahan, teman-teman. Nah, ini menarik banget karena kali ini kita akan ngebahas soal Pak Hasto Kristianto yang kayaknya nih bakal segera diganti atau ini termasuk kode lain dari PDIP. Tapi sebelum itu, halo kawan-kawanku semuanya, selamat datang kembali di Yuda Media HD. Tentunya masih barengan sama aku di sini yang akan menemani kalian untuk mencari info menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan di tanah air. Dan seperti biasanya juga, karena tadi sudah aku spill, yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia sebuah tantangan yang dilontarkan Pak Komarudin ya. Pak Komarudin Watubun yang mengatakan kalau mau jadi sekjen PDIP bertarunglah. Kira-kira ada perbedaan nggak sih Pak atau dari beberapa Nanti saja bulan April. Itu bulan April jadi Pak, mungkin Pak di... Saya sudah tahu, belum tahu kapan itu. Ada rencana tapi waktunya belum. Tapi kira-kira ini kan kemarin kan ada mereka sejumlah dinamika ya kan sama Hasto yang di peradilan, ini kira-kira akan berdampak nggak Pak untuk dimajukannya Kongres PDIP sendiri? Nah, ada kongres jadwal biasa tiap 5 tahun sekali. Tidak ada pengaruh lah. Kongres tetap jalan sesuai dengan rencana. Siap. Pak, ini kalau misalkan sekjen sendiri udah ada diskusi yang bersifat atau mungkin Kader banyak, silakan bertarung menjadi sekjen, silakan. tapi sejauh ini udah silakan bertarung untuk menjadi sekjen, silakan katanya. Diusulkan dari Saya belum tahu ya, itu kan nanti di kongres. berarti kalau Sekjen itu kan ketua umum terpilih yang nanti menentukan siapa sekjen. Tapi kalau dari ketua umumnya nanti sendiri, dipilihnya langsung di kongres ya Pak? Nah, ya itu bukan sekjen saja, namanya seluruh pengurus itu dipilih oleh ketua umum. Jadi kongres itu hanya memilih ketua umum. Oh jadi di momen yang sama juga sekjen terpilih juga di Yang kongres ya? Bukan, nanti ketua umum yang menentukan siapa. nanti lokasi kongres di mana Pak? Iya, di Nggak tahu, Jakarta atau di Bali Pak? saya belum tahu. Nanti kita tunggu saja keputusannya. Itu dia pernyataan dari Pak Komarudin Watubun ya teman-teman. Ini menariknya masalah isu mengenai pergantian sekjen sebenarnya bukan isu baru teman-teman ya semuanya. Jadi ini sudah berkembang cukup banyak yang bertanya-tanya juga, bahkan ketika Pak Hasto Kristianto itu belum ditahan. Jadi sudah muncul isu mengenai pergantian sekjen, apalagi ini semakin dekat dengan Kongres. Perlu dipertanyakan dong, apalagi Pak Hasto Kristianto saat ini kan tidak bersama dengan teman-teman posisinya, tidak bersama teman-teman PDIP seperti itu. Tapi menariknya lagi adalah ketika Pak Komarudin itu mengatakan bertarunglah, berarti kan di sini kayak seolah membuka ruang untuk orang baru mengisi dan menduduki kursi Pak Hasto Kristianto, ya kan? Yang menarik adalah di beberapa waktu yang lalu barusan sih jatuhnya ya, itu PDIP sangat jelas sekali mengatakan nggak ada ganti mengganti sekjen partai. Oh, nggak ada urusan ganti sekjen itu. Berarti itu hoax ya? Justru itu Pak Bahkan yang Sekjen mengatakan ini kan sama. lagi di Komarudin masalah yang Watubun. sebenarnya kan ada ya urusan Harun Masiku itu orang sudah berapa lama. Kemudian dari hitungan salah satu urusan begitu itu menyangkut kerugian negara kan. Nah, kira-kira urusan Masiku ini berapa sih kerugian negara atau siapa yang rugi? Lihat luar biasa di sini. Tapi ini kan terkesan serangan ke sekjen, serangan ke partai kan katanya. Ada pesan sponsor kan itu kelihatan. Ada pesan untuk serangan ke partai, katanya seperti itu. Tapi sekarang beda gitu ya. Beda pernyataannya. Kalau dulu itu tegas banget mengatakan tidak ada wacana mengganti sekjen partai. Terus kemudian saat ini silakan yang mau mungkin menggantikan Pak Hasto Kristianto silakan bertarung aja gitu. Mulai nampak tidak konsisten sekali pernyataannya, atau mungkin PDIP sudah berpikir logis kalau ternyata PDIP butuh banget nih posisi Pak Sekjen gitu. Hari ini agendanya apa sih Pak?
Agenda hari ini apa Pak ya? Rencana pertemuan Pak tugasnya gimana Pak? Respon juga dari Pak. Itu suratnya untuk di Bapak jadi sekjen Pak? Pergantian Semua kewenangan di Ibu Ketua Umum. tuh. Tidak ada pengganti Ini sekjen. statementnya masih Titik. sama Pak seperti terkait instruksi itu apakah Ini prediksi kader PDIP pengganti posisi Sekjen Hasto. Guys, muncul banyak nama pengganti untuk posisi sekjen yang ditinggal Hasto Kristianto nih. Soalnya Hasto udah ditetapkan sebagai tersangka suap. Paling enggak, sampai sekarang ada 3 prediksi. Siapa aja tokoh-tokoh PDIP yang bakal jadi sekjen. Kalau menurut pengamat politik dari Indonesian Public Institute, yaitu Karyo Wibowo, calonnya tuh ada Bambang Pacul, Ahmad Basarah, dan Oh, ini Utut bahkan Adianto. sudah Tapi ada bagi beberapa Karyono nama yang peluangnya gitu ya. gede gantiin tuh antara Bambang Pacul atau Ahmad Basarah guys. Soalnya mereka punya kemampuan komunikasi yang baik tanpa blunder. Prinsipnya teguh dan mampu jadi roda penggerak. Nah, menariknya lagi ketika isu mengenai pergantian sekjen itu dibantah oleh PDIP, meskipun saat ini sudah berbeda ya statementnya ya, sudah berbeda. Entah ini berpikirannya sudah logis karena butuh mungkin ya, butuh seperti itu. Terus kemudian muncul nih beberapa nama. Ada 3 nama yang sepertinya nih digadang-gadang bakal cocok banget menggantikan Pak Hasto. Tapi selain 3 nama ini, ternyata ada juga nih orang yang siap semisalkan menggantikan sosoknya Pak Hasto Kristianto menjadi sekjen PDIP. Kemungkinan kan Mas Hasto kan udah 2 periode ya, artinya kan kemungkinan kan diganti, apalagi dengan status TSK-nya ini. Kabarnya Bang Deddy masuk bursa kandidat sekjen. Tunggu. Bang Deddy Sitorus masuk dalam bursa calon sekjen. Apakah Bung Deddy Tapi Sitorus ini mengiyakan? tapi kalau ketuanya Joko Widodo enggak? kalau yang namanya Itu calon terus ya yang kan disinggung ya. yang calon kan orang luar. Enggak, tapi Itu hanya untuk mengadu domba aja. oh gitu. Mengadu domba. Kok malah mengadu domba ini ya? Wah, itu kan Jadi siapa kan- calonnya Bang? Hah? Jadi siapa? Ya Ibu Mega lah yang Itu tahu. Itu ketua umum, sekjen, Itu Bang. kan Ibu Mega yang Yang akan memutuskan. memutuskan Oh. kabinetnya nanti yang cocok itu mensesneknya siapa gitu. Itu kalau ketua umumnya Bu Mega. Memang ada pilihan yang lain. Ya siapa tahu. Kan tadi Suasana kebatinan PDI Perjuangan. Emang ada pilihan lain? Apakah nanti tidak akan ada pergantian ketum? Itu mengartikan apa perkataannya Bung Deddy Sitorus tadi ya. Emang ada pilihan yang lain, itu kan berarti seolah-olah mengatakan kalau nggak ada pilihan yang lain ya cuma itu satu gitu loh. Apakah suatu saat nanti tidak akan ada pergantian? Dan apakah Ibu Ketum seperti yang dikabarkan gitu akan menjadi ketum seumur hidup di PDIP? Wah, Dari Ya. berbagai rakernas gitu ya kan kelihatan bagaimana masih berharap agar Ibu Mega tetap menjadi perekat bagi PDI Perjuangan. kemungkinan oh di sini Bung Deddy Sitorus tidak mengiyakan ya teman-teman. Cuma di sini Bung Deddy Sitorus menariknya cukup menarik sih ya. Karena di sini Bung Deddy mengatakan kalau isu-isu pergantian Pak Sekjen itu merupakan isu adu domba, katanya seperti itu. Kok bisa arahnya ke adu domba nih? Kok bisa ya? Terus gimana? Apa kabar dengan pernyataan barusan yang mengatakan ya kalau mau mengisi slot itu nih bagian Pak Sekjen itu ya, kursinya Pak Sekjen ya silakan bertarung karena kadernya PDIP banyak, katanya seperti itu. Apakah itu sebuah tanda adu domba atau bagaimana, atau sekedar tantangan biasa aja untuk kader PDIP? Menurut kalian gimana teman-teman? Adalah Kita orang yang melihat nyamperin bagaimana saya perkembangannya kasusnya Pak Hasto nih baju putih bersama sama masker stafnya topi. Pak Hasto Kristianto. Katanya saya dipanggil sama bapak minta HP. Oh, masih dengan Udah, narasi yang waktu saya kan itu. namanya anak buah, dipanggil bapak ya siap aja, nggak ada itu, nggak ada curiga atau apa. Ternyata di atas saya itu dibohongi. Oh, dibohongi Mas Gus Iya. ya? Nggak dipanggil oleh Bapak Mas Hasto Enggak. maksudnya, Sekjen kan? Saya sampai bapak panggil saya enggak gitu. Gitu saya langsung dimasukin ke ruang riksa. Padahal waktu itu Mas Gus Nadi bukan saksi dan tidak ada surat panggilan ya? Waktu itu kan nggak ada untuk Mas Gus Nadi. Enggak kan? ada Ya. saya. Diperiksa, digeledah, geledah badan, disita barang-barangnya. Barang-barang pribadi saya sama barang-barang sekretariatan juga ada. Sekretariatan, ya. Rahasia partai. Saya kaget aja, saya kan nggak tahu apa-apa. Dan pertama saya dipanggil di atas, saya juga kaget. Begitu dibuka yang itu orang yang jemput saya itu kan di atas, buka ini. Baru, waduh bro, ketemu lagi. Tiba-tiba siapa ini kan?
Ternyata dia itu Rosa, mengenalin Rosa itu, tapi di atas, ngomong ngenalinnya di atas. Itu ini malah dia ngomong ini yang ngancurin, ini yang suruh HP-nya Harun Masiku, ini yang suruh ngancurin HP-nya Harun Masiku. Lah saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung begitu. Ini argumen baru urangi. Ini pernyataan lama yang diungkit lagi oleh stafnya Pak Hasto di tengah-tengah kasusnya Pak Hasto yang masih berjalan. Soal stafnya Pak Hasto yang katanya itu dibohongi oleh para penyidik KPK. Nah ini kan waktu itu sudah sempat dikatakan gitu ya teman-teman. Bahkan sampai ada drama panjang tuh Pak Hasto yang sampai menangis juga ya kan. Dan sampai detik ini pun kasusnya kan belum selesai. Nah kalau kita bicara soal kasusnya Pak Hasto, ini ada perkembangan terbarunya. Berbeda sama statement yang barusan kita dengar. Kalau statement tersebut ya ini diucapkan barusan, masih baru, cuma statement lama. Kali ini ada perkembangannya. Jan Farid yang juga adalah politikus Partai Persatuan Demokrasi yang memberikan sedikit keterangan terkait diperiksa oleh KPK. Pemeriksaan Jan Farid juga berkaitan dengan penggeledahan di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta pada bulan Januari lalu. Juga ya Pak. Katanya Pak. Jadi apa aja ditanya Pak soal penggeledahan Pak? Pak ditanya soal Harun Masiku nggak Pak? Sepertinya ini masih tidak ingin Saya kan tadi Bapak ditanya apa gitu penyidik Pak? Tanya dia. Tuh, karena meminta untuk ketika saya misalnya berdebat dengan teman-teman yang pro Hasto, saya katakan silakan teman-teman mengatakan ini politisasi, ada bayang-bayang misalnya presiden yang sebelumnya, ada silakan. Tapi jadi memang banyak argumen ya teman-teman ya di dalam kasusnya Pak Hasto ini. Salah satunya adalah katanya kasus ini tuh terlalu dibuat-buat gitu. Katanya dibuat-buat dan Pak Hasto tuh kayak dipaksa banget untuk jadi tersangka. Sedangkan kalau menurut mantan penyidik KPK nih, nggak mungkin. Ini buka-bukaan nih mantan penyidik KPK. Nggak mungkin KPK itu apa istilahnya mentargetkan orang itu nggak mungkin. Karena ketika KPK menetapkan seorang menjadi tersangka itu sudah punya buktinya. Tapi kan nggak bisa dibuktikan bahwa dia melakukan kesalahan. Betul. Tapi kriminalisasi jelas faktanya ada. Dan tidak mungkin KPK yang apalagi penyidiknya berani merekayasa kasus. Diperintahkan sama pimpinan naikkan ini kalau nggak ada buktinya. Nggak mungkin mereka ngarang-ngarang. Nggak mungkin ada keterangan saksi dipalsukan. Ya, nggak mungkin. Ya, apalagi saya kenal dengan Kasatgas penyidikannya ya, Mas Rosa Purwobekti ya. Saya mungkin udah 10 tahun lebih lah bersahabat dengan dia, gitu ya. Dia orangnya clear lah. Lurus tuh bawahnya tuh. Lurus, nggak mungkin kemudian dia tadi saya katakan tiba-tiba ada bukti yang nggak ada diada-adakan, ada bukti yang diletakkan, ada bukti yang ditaruh misalnya. Nggak ada lah. Kalau Hasto tersangka, saya yakin tersangka dia dengan 2 alat bukti yang cukup. Dan ingat loh, ini kan pimpinan baru. Dan mereka semua 5-5-nya sepakat tuh Pak Hasto. Padahal mereka dipilih oleh siapa? Kan ada teman-teman PDP juga yang memilih mereka. Bukan orang Jokowi semua gitu maksudnya. Iyalah, kalau misalnya Jokowi semua, pasti di antara 5 itu ada yang berbeda pandangan. Tapi kalau yang menang bukan Pak Prabowo nggak kena dong. Itulah yang lagi ramai, ya kan? Ini mau close dulu bentar. Lanjut. Lo nggak, gue bertanya karena lah kan maksud gue begini, gue berpikir logika aja ya. Maksudnya lah dari kemarin kan tembang pilih berarti. Tembang pilih atau ada kekuatan besar yang menyetop KPK gitu kan? Nah, ini kan ada salah satu rangkaian yang tadi Mas Dedi katakan ketika ada TWK disingkirkan oleh Firly. Saya melihat ini ada satu kesatuan yang utuh. Kita lihat Mas Dedi, ketika penyidik Rosa ini, saya lihat strateginya adalah kembali ke titik awal. Kan Harun Masiku udah 5 tahun nih, pergi agak sulit. Dia kembali ke titik awal. Kita lihat dari mana? Kejadian-kejadian yang ada di saat OTT Harun Masiku. Pertama, Harun Masiku kan terlihat terakhir di bandara, CCTV-nya udah dilihat kan. Udah makanya tahu dia memeriksa Pak Yasona. Ya, dia memeriksa Pak Roni F. Sompi. Yang kita lihat ya bahwa Pak Yasona bahkan sampai dicekal.
Iya betul. Baru Pak Hasto lagi kan. Ya. Tapi Pak Yasona kan tidak diperiksa seperti itu melalui Hasto. berbagai proses memang sebagai ya. saksi. Sebagai saksi. Ya sebagai saksi. Ya, Aman ya. itu clear kalau Aman, sebagai ya. saksi. Tapi kita nggak tahu kalau berkembang. Ya, tapi saat ini Pak Yasona saksi. Saksi ya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, pada saat proses bagaimana Firly gitu ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh mantan penyidik kemarin, Mas Ronald jadi saksi kan, terkait dengan penggeledahan di suatu tempat yang ternyata tidak jadi. Ya, kemudian juga harusnya Pak Hasto udah jadi diajukan jadi tersangka dari dulu, ternyata nggak jadi. Ini kan ada apa? Apalagi kita tahu Firly kan bermasalah di KPK. Oke, ini memang sebenarnya itu hal ini sudah kasus ini tuh sudah melewati berbagai proses, tapi tetap disuuzonin gitu jatuhnya teman-teman ya. Karena kayak ditangkap salah, nggak ditangkap juga ya kan bersalah gitu kan. Terus apalagi selalu ada alibi-alibi lain yang mereka bawa seperti itu. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa.